Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Alfian, saya dari Universitas Mulia. NIM saya 122111108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah review jurnal penerapan artificial intelligence pada bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Oke. Bab 1 mengenai latar belakang artificial intelligence atau AL. Merupakan salah satu bagian dari beberapa ilmu komputer yang mendalami bagaimana pembuatan mesin yang dimana bisa bekerja sama dengan dilakukan oleh manusia. Pengertian dari artificial intelligence merupakan bagian dari ilmu komputer yang mempelajari tentang bagaimana sebuah komputer bisa dibuat dengan sedemikian rupa agar dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Nah, di sini kalian akan membaca definisi mengenai artificial intelligence dari para ahli. Setidaknya ada 3 ahli. Nah, kalian akan membacanya sendiri ya, teman-teman. Ada 2 basis yang dilakukan dalam melakukan aplikasi ini, yaitu basis pengetahuan dan basis interferensi, dan memiliki 3 tujuan, yaitu membuat komputer lebih cerdas, mengenai tentang kecerdasan, dan membuat mesin lebih berguna. Nah, di sini juga ada 3 manfaat dari artificial AI. Kalian bisa membacanya dengan cara menyetopkan video ini. Saya langsung memasuki pada bab 2 mengenai industri. Review jurnal industri tentang artificial intelligence pada bidang industri yang berjudul Artificial Intelligence as an Extraterrestrial for Industry 4.0 and its Challenges for Government and Private Sector. Latar belakangnya kalian bisa baca sendiri. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu industri 4.0 ini sangat terkait tentang inovasi kreatif. Apa saja poin-poinnya dan apa manfaatnya dan fungsinya dan tantangan apa saja yang dilakukan. Oke. Tujuan dari artificial dalam bidang industri yaitu mengembangkan sebuah keunggulan kompetitif di berbagai sektor strategis secara historis dan sebagai pendorong mekanisme baru yang lebih canggih serta dapat menghemat biaya. Metode penelitiannya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk mendeskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Ada 3 komponennya, kalian bisa baca aja di sini komponennya apa aja dan pengertiannya apa aja di sini lengkap. Hasil pembahasannya kalian juga bisa baca. Nah, di sini adalah foto dari hasil penelitian. Penjelasannya nanti kalian bisa baca ya, teman-teman. Ini juga ada contoh kedua fotonya dari following predisposed modeling analysis, dan yang ketiga fotonya ada lingkup scope ALS dalam dunia industri. Lanjut ke bidang bisnis. Akuntansi roda bergerak nilai keberlanjutan perusahaan melalui artificial intelligence dan text analysis pada era disruptif. Ya, latar belakangnya lagi-lagi kalian harus baca sendiri. Rumusan masalahnya ya, seberapa penting AL pada bisnis, memberikan pemahaman atau pembaca mengenai AL pada bidang bisnis, apa saja tujuan dan manfaatnya AL pada bidang bisnis, kajian apa yang dipakai dalam bidang bisnis, pemberitahuan metode pengembangan apa yang dipakai dalam bisnis. Nah, itu bisa kalian baca lah. Nah, tujuannya dengan adanya AL pada bidang bisnis, bahwa kita itu tahu perkembangan AL akan membuat ancaman bagi manusia dalam pekerjaan. Bagaimana dapat sebagai ancaman? Di sini AL akan menggantikan manusia dalam melakukan segala sesuatu. Ya mungkin pekerjaan lah, semua dari pekerjaan. Metode penelitiannya ada berapa ini? Ada banyak ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri aja lah. Nih. Saya kurang begitu paham, saya hanya mengetik. Dan kalian bisa baca sendiri. Kalau kalian ingin mengetik di sini banyak penjelasannya. Oke, bab ke bagian 3 yaitu tentang pendidikan. Artificial dengan pembentukan nilai dan karakter di bidang pendidikan. Latar belakangnya sendiri kalian bisa baca, udah tahu kan? Nah, rumusan masalahnya di sini metode dan strategi apa yang dipakai dalam
pendidikan agar pembelajaran itu komprehensif. Yang kita tahu pembelajarannya tidak komprehensif. Apa saja yang dapat diberikan AL dalam bidang pendidikan untuk mahasiswanya dan metode apa saja yang digunakan artificial intelligence pada bidang pendidikan dan manfaat apa yang dapat selama pembaca artikel mengenai AL dalam pendidikan. Nah, tujuannya dengan adanya teori artificial intelligence pada pendidikan dapat memahami benar apa itu kecerdasan dan membuat mesin lebih bermanfaat dalam pendidikan untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran sesuai dengan pengalamannya, menciptakan kualitas belajar siswa lebih baik dan upaya penerapan pembentukannya, nilai beserta karakter siswa dan mahasiswa. Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kompetitif atau berkaitan dengan kompetensi kuantitatif siswa maupun mahasiswa, namun juga berhubungan dengan nilai dan karakter yang diperoleh dari mereka. Saya skip langsung ke penutup. Oke, penutup. Kesimpulan saya di sini ya dapat diambil dari hal ini pada bidang industri, bisnis, pendidikan bahwa setiap bidangnya hal sangat berperan penting. Ya, bagaimana berperan penting? Karena hal itu merupakan penemuan yang sangat-sangat istilahnya sangat-sangat wah gitu loh. Sangat-sangat menguntungkan. Jadi dalam semua bidang itu bukan hanya dalam bidang industri, bisnis dan pendidikan bahwa dia juga berguna pada bidang-bidang yang lain. Nah, saran saya lebih mengedepankan diri sendiri dan pemikiran diri untuk berkembang dibanding dengan menggunakan AL karena saat kita terlalu sibuk menggunakan sebuah ciptaan yang bersifat seperti manusia yang dimana ciptaan tersebut adalah ciptaan yang dibuat oleh kita sendiri. Nah, oleh karena itu perlu pengulangan dan penanggulangan dalam memakainya. Maksudnya ya kita harus cerdas-cerdas lah dalam menggunakannya. Jangan sampai karena penemuan kita orang-orang lain tuh rugi. Oke, referensinya kalian bisa lihat dari sini. Saya sudah memberikan link-linknya bagaimana saya mendapatkan artikel tersebut. Di sini ada orangnya, nama orangnya, tahunnya, dan tempat tinggalnya kalau kalian mau ke tempatnya. Nah, di sini ya ada ya teman-teman. Nah, kalian bisa baca lah nih di bawah nih. Nih, banyak kali. Oke, demikian dari presentasi saya mengenai makalah review jurnal penerapan artificial intelligence pada bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Terakhir saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya penemuan seperti ini itu memang benar bagus, cuman saran saya seperti yang tadi atau menambahkan sedikit, hal ini memang sangat berguna, tapi hal ini juga dapat mengacaukan suasana atau mengacaukan sistem dalam kehidupan sehari-hari yang dimana kita dapat digantikan karena dia berbentuk seperti robot tapi menyerupai diri kita. Ya bisa aja kan perusahaan yang pembentukan hal ini membuat diri kita dalam bentuk robot. Jadi alangkah baiknya kita itu belajar lebih giat lagi agar mengetahui konsep dan penjelasan melebihi dari hal itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih karena kalian sudah mendengarkan. Jangan lupa kasih tombol di bawah ya. Dan seperti biasa, terima kasih.